Laporan Praktikum Aldi Sahrudin dengan NIM 2502002, Prodi Agroteknologi, dosen pengampu Sarmiyati MPD PhD, Kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Jadi ini adalah latar belakang dari anatomi akar dan batang tanaman. Anatomi akar dan batang tanaman merupakan bagian penting dalam memahami struktur internal tumbuhan yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah serta menopang berdirinya tanaman. Sementara itu, batang berperan dalam mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman serta sebagai penopang daun, bunga, dan buah. Pembahasan anatomi akar dan batang tanaman menunjukkan struktur internal yang tersusun atas berbagai jaringan yang memiliki fungsi spesifik. Pada akar, bagian terluar adalah epidermis yang berfungsi sebagai pelindung dan tempat masuknya air serta mineral dari tanah melalui rambut akar. Di bawahnya terdapat korteks yang tersusun atas sel-sel parenkim dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan serta membantu transportasi air ke bagian dalam akar. Lapisan berikutnya adalah endodermis yang berperan mengatur aliran zat menuju silinder pusat melalui pita Caspari. Di bagian terdalam terdapat silinder pusat yang mengandung jaringan pengangkut, yaitu xilem (pengangkut air dan mineral) dan floem (pengangkut hasil fotosintesis). Tujuan penelitian: mempelajari anatomi akar melalui irisan melintang epidermis, korteks, endodermis, versikel, xilem, dan floem. Sarana penelitian: menjelaskan perbedaan anatomi akar monokotil dan dikotil, mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. Manfaat penelitiannya adalah membandingkan perbedaan batang monokotil dan dikotil dalam kaitannya dengan fungsi transformasi, kekuatan, dan pertumbuhan sekunder. Dan ini adalah cara kerja dalam melakukan penelitian tanaman-tanaman tersebut. Dan di sini kita akan lanjut ke alat dan bahan. Pertama, mikroskop. Kedua, kaca objek. Ketiga, kaca penutup. Keempat, cutter. Kelima, pinset. Keenam, jarum prepared. Ketujuh, pipet tetes. Ke-8, botol semprot. Ke-9, tisu. Ke-10, buku gambar. Dan terakhir yaitu ke-11 adalah pensil. Dan untuk bahan-bahannya adalah di sini kita menggunakan akar sawit, akar toge, batang jagung, batang jarak, dan aquades, subtrainin 1%, fast green, dan kertas label. Dan untuk hasil penelitian dari akar sawit dan akar toge adalah hasil pengamatan akar kelapa sawit menunjukkan bahwa jaringan akar tersusun teratur dengan lapisan epidermis, korteks, dan silinder pusat yang jelas. Untuk akar toge, terlihat susunan jaringan akar yang terdiri dari epidermis sebagai lapisan pelindung luar, korteks yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan membantu penyerapan air, endodermis sebagai pengantar masuknya air dan mineral, serta silinder pusat yang berisi xilem dan sebagai jaringan pengangkut. Dan untuk hasil penelitian dari batang jagung dan batang jarak, batang jagung terlihat jaringan parenkim yang tersusun rapat berfungsi sebagai jaringan dasar penyusun batang. Sedangkan berkas pengangkut yang terlihat dari xilem berperan dalam mengalirkan air, mineral, serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Sedangkan untuk batang jarak, terlihat jaringan epidermis sebagai pelindung luar, korteks yang terdiri dari sel-sel parenkim, serta silinder pusat yang berisi xilem. Struktur ini menunjukkan fungsi batang jarak sebagai penopang utama tanaman. Baik teman-teman, di sini kita lanjut ke kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa setiap jenis tanaman memiliki struktur anatomi akar dan batang yang khas sesuai fungsinya. Akar kelapa sawit memiliki jaringan pengangkut yang kuat dan bercabang banyak untuk menopang tanaman besar. Sedangkan akar toge menunjukkan struktur sederhana dengan epidermis tipis dan jaringan muda yang aktif tumbuh. Dan selanjutnya batang jarak
memiliki jaringan pembuluh yang tersusun melingkar, mendukung transportasi air dan zat makanan secara efisien. Sedangkan batang jagung memiliki pembuluh tersebar khas tanaman monokotil secara keseluruhan. Anatomi akar dan batang mencerminkan adaptasi setiap tanaman terhadap lingkungan dan kebutuhan fisiologisnya. Baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe-nya ya guys. See you in the next time.